أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih mampu untuk berhadir ke majlis yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah terus memberikan kita semangat dan keistiqomahan di atas menuntut ilmu agama yang mulia ini. Karena hal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ialah keistiqomahan. Rasulullah mengatakan, inna habbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai ialah amalan yang istiqamah, meskipun dia itu sedikit, kata Rasulullah. Bahkan seorang sahabat yang mulia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, yang nasihat itu tidak akan aku tanyakan melainkan hanya kepada dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di atasnya. Maka kita berharap Allah memberikan kita keistiqomahan di atas menuntut agama, ilmu agama yang mulia ini. Kemudian seraya juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu manfaat yang dibuktikan dengan adanya amalan setelah adanya ilmu. Sehingga sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hatafal ilmu al-amala fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu ketika kita dapatkan, dia akan memanggil yang namanya amalan. Setiap ilmu yang kita dapatkan itu akan memanggil amalan, ya. Maka ketika amalan itu menjawab, ilmu itu akan kekal bersama kita. Wa illa tahal. Jika seandainya ketika ilmu memanggil amalan kemudian amalan tidak datang, maka ilmu pun akan pergi. Maka ketika kita ilmu yang kita dapatkan ingin bersama kita terus menerus, dengan cara kita amalkan. Ya, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membuka kitab baru, ya. Yang disebutkan kita mulai tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya, min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin dari kalamnya ataupun hadisnya Sayyidul Mursalin, ya, penghulunya para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab yang sangat masyhur sekali di kalangan para penuntut ilmu. Maka insyaallah kita akan mulai membacakan, ya, isi dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum itu kita perlu tahu kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Imam An-Nawawi. Beliau ialah Yahya ibnu Syaraf, ibnu Murri, ibnu Hasan, ibnu Husain, ibnu Muhammad, ibnu Jum'ah, ibnu Hizam, Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau punya kunyah namanya
Zakaria. Jadi kunyah ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menamakan diri mereka dengan nama anak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak anak, dan di antara anak beliau ialah Al-Qasim. Maka Rasulullah memiliki kunyah Abul Qasim. Maka jika kita punya anak, ya silakan memberikan nama kita dengan nama anak kita. Misalkan punya anaknya Aisyah, maka Abu Aisyah, dan seterusnya. Bahkan jika seseorang tidak memiliki anak, itu juga disunnahkan memberikan untuk dirinya kunyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak punya anak, namun julukannya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Ya. Bahkan Imam Nawawi sendiri tidak menikah, tidak punya anak, namun beliau punya kunyah Abu Zakaria. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau lahir di Nawa. Nawa ini di kota Hauran namanya, di Damaskus, ya, di Suriah sekarang. Ya, pada tahun 631 Hijriah. Dan beliau wafatnya tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau 45 tahun. Ya, 631, ya, tadi meninggalnya 676. Ya, jadi 6 kurang 1 jadinya 45 tahun. Ya. Dan beliau tidak menikah. Ya, beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak menikah bukan karena beliau itu benci sunnah menikah, namun listighalihi bil ilm, karena beliau sangat sibuk sekali dengan ilmu. Banyak sih karangan-karangan beliau yang sampai hari ini kita masih bisa menikmatinya. Kita hari ini beralasan kenapa belum menikah, ikut Imam Nawawi, sibuknya mancing, Pak. Enggak cocok. Imam Nawawi enggak menikah karena sibuk menuntut ilmu. Kita enggak nikah sibuk mancing, enggak cocok, enggak sama. Ya, jadi di antara sunnah Rasulullah jika kita mampu, kita menikah. Namun inti dari itu semua bukanlah menikahnya, namun ilmunya, Pak. Ya, ada orang yang menikah tapi enggak dapat pahala, ada orang yang enggak menikah tapi dapat pahala menikah. Bagaimana itu? Jadi yang paling wajib itu menuntut ilmu. Ada orang yang dia itu menikah tapi enggak dapat pahala menikah. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika dia menikah dia tidak paham ilmu pernikahan. Mungkin dia telah mengeluarkan kata-kata yang bahkan dia telah menceraikan istrinya namun dia tidak sadar, atau dia telah mendihar istrinya namun dia tidak sadar. Banyak sekali perlakuan-perlakuan yang buruk bahkan maksiat dalam pernikahan yang dia tidak sadar, bukannya mendapatkan pahala di pernikahan malah dosa. Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau tidak menikah, namun beliau menulis banyak sekali kitab tentang pernikahan. Berapa banyak orang yang akan menikah belajar tentang ilmu dari beliau. Beliau tidak menikah tapi dapat pahala dari orang-orang yang menikah. Maka intinya berilmu. Ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau sudah menghafal Al-Qur'an sejak beliau masih kecil, ya. Dan beliau dikatakan membaca paling kurang satu hari itu 21 bab daripada ilmu. Ya. Jadi disebutkan pula di sini tentang guru-guru beliau yang banyak sekali dan mungkin kita sebutkan. Kemudian dan beliau juga menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Muwatta' Malik, ya, Musnad Imam Syafi'i dan seterusnya. Intinya banyak sekali hafalan-hafalan beliau. Ketika disebutkan tentang para ulama kita, mereka menghafal banyak sekali kitab-kitab, ya, sahih, ya, kitab-kitab hadis. Ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita agar setidaknya kita dapat mencontoh mereka. Kita sekarang ketika mendengar ataupun diperintahkan untuk menghafal Al-Quran langsung ngomong, nggak mungkinlah saya bisa hafal Quran. Langsung seperti itu. Kenapa? Karena contoh yang kita lihat orang sekitar kita beranggapan bahwasanya menghafalkan itu mustahil. Namun ketika kita mengetahui di sana ternyata ada para ulama kita yang bahkan hafalannya bukan cuma Al-Quran, bahkan ada ulama yang hafal kamus, Pak. Kamus bahasa Arab dihafal. Ya, setiap kata tahu maknanya. Sampai seperti itu. Jadi setidaknya jika kita tidak bisa seperti mereka, kita punya semangat. Ternyata kalau kita usaha, jangankan Al-Quran, semuanya juga bakal kita bisa hafal. Sehingga kita butuh
pedoman kita, kudwah kita, teladan kita, orang yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi dari kita, sehingga kita bisa ikut mereka. Jangan kudwah kita orang di samping kita. Ya, ustaz itu kan dah ustaz, hafal Quran aja enggak. Masa saya yang belum ustaz harus hafal Quran sih? Jangan, Pak. Makanya dikatakan tasyabbahul bil kiram, fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuh bil kiram falah. Hendaknya kita berusaha untuk bermirip-mirip dengan orang-orang hebat, bukan dengan orang-orang yang tidak hebat. Kenapa? Kalau seandainya pun kita tidak bisa seperti mereka, ya fa inna tasyabuh bil kiram falah. Setidaknya kita ketika ingin berusaha hebat, layaknya orang-orang hebat itu ialah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Makanya kita lihat orang-orang hebat dalam agama kita. Itulah ini contoh kita. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat dan imam-imam kita rahmatullah alaihi majma'in. Baik, Pak. Kemudian kita langsung masuk saja ya di muqaddimahnya Imam Nawawi dalam kitab ini. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'du faqad qala Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nah, jadi Imam Nawawi setelah beliau memuji Allah dan bersalawat dalam muqaddimah, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, dan sungguh aku tidak pernah meminta kepada mereka rizki, dan aku tidak pernah minta untuk diberi makan. Ya. Maka di sini jelas sekali, Pak, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba sejati hendaknya dia menjaga dan tetap fokus di atas tujuan di mana Allah menciptakan dirinya. Untuk apa Allah menciptakan dirinya? Ya, wal i'radu an hududid dunya wal bizahadah, dan hendaknya dia takut menjauh daripada perhiasan dunia dengan sifat zuhud. Ya, fa indaha darun nafadin la mahallu ikhlad. Karena dunia ialah negeri yang akan binasa, ya, yang tidak kekal. Ya, wa markabu uburin la manzilu hubur, dan dunia hanyalah jalan untuk menyeberang, bukan tempat untuk kesenangan, bukan tujuan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, kita dan dunia ini, kepada Ibnu Umar yang mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa Ibnu Umar, jadilah engkau dalam kehidupan dunia layaknya orang-orang yang dia itu dalam perantauan, gharib. Orang dalam merantau, Pak, sesenang apapun dia dalam perantauannya, tetap dalam hatinya ada perasaan ingin pulang kampung. Aw abiru sabil, atau layaknya dia itu orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kita ini dalam kehidupan dunia dalam perjalanan. Kehidupan dunia ialah jalan untuk menuju rumah. Namun terkadang adalah yang lalai di warung kopi, ya, ada yang tersesat tidak sampai pulang ke rumah. Sampai seperti itu. Makanya Rasulullah SAW, beliau tidur di atas hasiratin. Hasir ini tikar namun bahannya kasar, sehingga apa, kulitnya beliau SAW ini bekas-bekasnya tempat tidur. Sehingga seorang sahabat yang mulia memegang kulitnya Rasulullah SAW, beliau menangis. Beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika seandainya engkau dalam bahaya, maka ibuku dan bapakku akan menjadi taruhanmu. Artinya apa? Demi keselamatan dirimu, aku rela korbankan ibu dan ayahku. Maka beliau mengatakan, ala adinta lana an nabsutalaka syai'an taqika minhu tanamu alaihi. Wahai Rasulullah, andainya engkau berikan izin kepada kami, agar kami bentangkan sesuatu yang nyaman engkau tidur di atasnya, supaya engkau tidak memiliki bekas di kulitmu seperti ini. Apa kata Rasulullah? Mali wa dunya. Ma'ana wa dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ya, apa hubunganku dengan dunia? Mali wa dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Beliau mengatakan, tidaklah ada hubunganku dengan dunia melainkan ibarat seseorang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia capek, istirahat sejenak di bawah pohon, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Dunia, Pak, pohon itu, Pak. Ya. Orang yang cerdas, dia punya tujuan, ingin ke Jakarta misalkan, istirahat di bawah pohon.
Orang yang punya akal tidak mungkin bakal bangun rumah di bawah pohon. Tidak mungkin bakal beli motor atau beli mobil untuk pohon tersebut. Kenapa? Karena dia yakin bakal dia tinggalkan. Ya. Ketika dia di bawah pohon, nikmati seadanya. Ada batu, dudukin. Ya, enggak ada di atas tanah pun jadi. Kan cuma sementara. Tujuannya ya Jakarta. Maka itulah ibarat kehidupan kita dengan kehidupan dunia. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan oleh Syekh Nawawi di sini, inna mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah SWT berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia layaknya air hujan yang turun, Pak. Kemudian dia bercampur dengan tanah, tumbuhlah pepohonan, tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, yang mana tumbuhan itu dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Kemudian ketika tanah menjadi subur, mengeluarkan perhiasannya, orang yang bercocok tanam, padinya sudah hampir bisa panen, persawahan dan seterusnya. Seorang mengira kita mampu, itulah milik kita. Ini Allah mengatakan apa? Faja'alna ataha amruna lailan aw nahara. Allah datangkan perkaranya. Mungkin saja Allah datangkan badai, Allah datangkan petir, kebakaran dan seterusnya, sehingga kebunnya semuanya rusak, hancur, seolah-olah tidak ada bekas. Ya, maka begitulah kata Allah perumpamaan kehidupan dunia. Ketika kita sudah senang dengan kehidupan dunia kita, kita hiasi kehidupan dunia kita, sehebat apapun, tiba-tiba Allah tarik kita. Apa yang tinggal? Tidak ada. Apa yang kita usahakan tidak ada manfaat sedikit pun. Maka itulah kehidupan dunia. Nah, ibarat orang yang sudah senang dengan kebunnya, kemudian hancur seketika, seolah-olah dia belum pernah berbuat apa-apa. Maka Pak, kata Syekh Nawawi di sini, para ulama kita memiliki syair yang cukup terkenal. Mereka mengatakan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ya, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, kata Imam Nawawi. Siapa mereka? Ya, talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka ialah orang-orang yang telah talak tiga, menceraikan dunia. Kenapa? Karena mereka takut terhadap fitnahnya dunia. Karena dunia ini memang fitnah luar biasa. Setiap orang pasti akan cinta dunia jika dia berlama-lama dengannya. Maka kita harus paham dunia ini fitnah. Maka orang yang cerdas itu orang yang menceraikan kehidupan dunia karena dia takut fitnahnya. Kemudian dikatakan nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Kemudian mereka memperhatikan dunia itu bagaimana? Ya, sehingga setelah paham ternyata dunia bukanlah tempat tinggal. Selama apapun juga kita bakal pergi. Makanya Allah SWT menjelaskan tentang orang kafir. Di antara keinginan orang kafir Pak apa? Ya, panjang umur Pak. Ya, maka Allah mengatakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Seseorang di antara mereka berangan-angan seandainya hidupnya 1000 tahun. Kemudian Allah katakan, wa ma huwa bimuzahzihi ya minal azabi ay yu'ammar. Sungguh umur mereka itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab. Selama apapun juga bakal mati, juga akan diazab. Makanya intinya bukan panjang umurnya, tapi bagaimana persiapan kita dalam umur tersebut. Makanya ketika para ulama kita membahas tentang panjang umur, mereka mengatakan apakah panjang umur itu artinya tahunnya panjang? Jika seandainya umurnya 60 tahun dikatakan panjang, berarti kalau Imam Nawawi 45 tahun pendek berarti Pak. Namun di antara makna panjang umur dari para ulama ialah umurnya itu diberkahi. Ada manfaat yang luar biasa dari umurnya. Maka di antara tanda panjang umur kata para ulama ialah sanaul khair. Dipuji dia setelah kematian. Ya. Imam Nawawi rahimahullah taala telah meninggal 900 tahun yang lalu Pak.
Namun sampai hari ini masih ada yang ingat beliau. Ya, karena kebaikan-kebaikan beliau dan bagaimana kontribusi beliau terhadap agama Islam ini. Itulah panjang umur sejati. Ya, panjang umur dengan kebaikan. Firaun juga panjang umur, Pak. Tapi setiap disebutkan namanya apa? La'natullah alaihi. Semoga Allah melaknatnya. Orang yang enggak kenal Firaun sekalipun juga akan melaknat Firaun. Maka kita harapkan kepanjangan umur kita bukan hanya pada angkanya, namun juga pada kebaikan-kebaikan kita yang terus dikenang oleh orang-orang sampai bahkan ribuan tahun kita meninggal. Maka kemudian Syekh melanjutkan, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ketika orang-orang yang cerdas tadi melihat dunia sebagai fitnah, mereka menjadikan dunia sebagai lautan. Ya, kemudian mereka menjadikan amalan soleh sebagai perahu untuk mereka menyeberang ke seberang, yaitu ke surga. Maka orang yang cerdas ini menjadikan dunia hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Makanya dikatakan laisatil mushkilah an yakuna al-ma'u an takuna safinatu 'ala al-ma' walakinnal mushkilah an yakuna al-ma'u dakhil as-safinah. Bukanlah suatu perkara yang besar, bukanlah masalah ketika perahu itu berjalan di atas air. Namun akan menjadi musibah yang luar biasa ketika air masuk ke dalam perahu. Kita nggak punya masalah jika seandainya kita berjalan di atas dunia, di tangan kita ada dunia, ya kita orang kaya, orang hebat, nggak ada masalah. Namun menjadi musibah yang sangat besar ketika dunia masuk ke dalam hati kita. Ya, makanya ini perlu kita pahami. Dunia hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Ya, jadikan dunia sebagai jalan kita, bukan tujuan kita. Kemudian Syekh mengatakan fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar wa yatahaba lima ashartu ilayhi wa yahtamma bima nahaitu alayhi wa aswabu tariqin lahu fi dhalika wa arshada ma yasluku fil masalik at-ta'addub bima saha 'an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Beliau mengatakan jika seandainya keadaan kita seperti itu, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kemudian dunia juga sebagai fitnah dan jalan, maka setiap orang yang berakal, setiap mukallaf wajib dia menyiapkan dirinya dengan persiapan yang matang. Ya, bagaimana dia mentarbiyah, mendidik dirinya dengan hal kebaikan, dan tentunya jalan terbaik, jalan yang paling benar ialah jalan yang telah dijuruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, salatullah alaihi wasallam. Ya. Maka Syekh mengatakan waqad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka Imam Nawawi ketika mengetahui ternyata kehidupan kita singkat, Pak. Dunia hanya sementara dan akhirat tujuan. Allah menjadikan kita sebagai hambanya untuk beribadah, maka beliau ingin membantu kita rahimahullah ta'ala untuk memahami apa sih konsekuensi sebagai seorang hamba, apa sih tuntutan Allah kepada kita, apa sih kewajiban kita kepada Allah. Ingin membantu kita dalam memahami hal tersebut dengan mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengamalkan ayat tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sungguh telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, wallahu fil aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu pernah menolong saudaranya. Ya. Maka jika kita ingin ditolong oleh Allah, caranya tolong orang lain, Pak. Ya. Ya, ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Pahala itu berdasarkan amalan, balasan berdasarkan amalan. Ketika kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya ialah ampuni saudara-saudara kita yang bermasalah dengan kita. Ketika kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga doakan kepada saudara kita layaknya yang kita inginkan untuk diri kita. Terkadang kita bakhil, Pak. Ya, bakhil. Ketika kita katakan enggak boleh doanya rame-rame, kita malah enggak berdoa. Salah juga. Ya, doa ialah hal yang paling
luar biasa. Bahkan ibadah, mukhul ibadah kata Rasulullah. Doa ialah otaknya ibadah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala hina la yus'alu yaghdabu. Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak minta, Allah akan marah. Wa buniyal adamu yaghdabu hina yus'alu. Dan anak Adam, manusia itu marah ketika kita banyak minta. Kalau kita enggak minta, Allah marah. Makanya banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala layaknya pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kita enggak sanggup untuk mengamalkan, punya keterbatasan, sudah tua, lelah, maka kita ajarkan orang lain, maka ketika mereka beramal, ya, kita mendapatkan jatah daripada pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, bahkan Rasulullah juga mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am." Sesungguhnya wahai Ali, jika seseorang dapat hidayah disebabkan dirimu, maka itu lebih baik ketimbang onta merah. Onta merah ini harta yang paling disenangi orang Arab. Jangan kita bayangkan onta sekarang, Pak. Onta cuma hewan. Bayangkan kita punya Ferrari, Lamborghini, jet pribadi. Seperti itu. Layaknya kendaraan orang Arab ketika itu melihat onta merah, layaknya kita lihat Lamborghini ataupun Ferrari. Maka seseorang dapat hidayah dikarenakan kita, itu jauh lebih baik daripada perhiasan terbaik dunia. Ketika itu yaitu humrun na'am, yaitu onta merah. Maka dari itu kata Syekh Nawawi rahimahullahu taala, fara'aitu an ajma'a mukhtasaran lil ahadits sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah mutahassilan li adabihi al-batinah wa dhahirah. Maka dari itu aku mengumpulkan beberapa hadis yang sahih. Ya. Aku berharap semoga menjadi jalan penuntun ya kepada orang yang mempelajarinya sampai akhirat. Ya. Yang dia itu dapat belajar adab, baik adab batin ya maupun adab zahir. Di dalamnya berisi tentang ya kabar gembira maupun ya tentang azab Allah dan semua tentang adabus salikin min al-ahadits zuhdi, tentang zuhud ya, wa riyadatin nufus dan olahraga jiwa, wa tadhibil akhlaq dan mendidik akhlak, wa taharatil qulub wa ilajiha dan penyucian hati dan pengobatannya dan seterusnya. Intinya beliau rahimahullahu taala menuliskan satu kitab yang berisi tentang bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang cerdas tadi, yang dapat selamat dari fitnah dunia dan menjadikan dunia sebagai lautan tempat kita berlayar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan kezuhudan, bagaimana kita menyucikan jiwa kita dan seterusnya. Makanya beliau menamakan kitab beliau dengan Riyadhus Shalihin. Apa artinya? Tamannya orang-orang soleh. Riyad dari kata raudhah, jamaknya riyad. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kemudian beliau lanjutkan min kalami sayyidil mursalin. Ternyata Riyadhus Shalihin itu berasal dari kalamnya penghulu segala rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, tamannya orang soleh itu bukan lautan, bukan tempat wisata, tetapi ilmu ternyata. Sehingga kita sering ya, setiap tujuan dari kita ingin jadi orang-orang yang bahagia, Pak kan? Semuanya kita ingin bahagia. Gak ada orang yang ingin menjadi orang-orang yang menderita ataupun sedih. Semuanya ingin bahagia. Namun terkadang kita salah jalan menuju kebahagiaan. Kita tidak mungkin bisa bahagia, Pak, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tidak kita miliki. Misal, seseorang yang menggantungkan, dia mengatakan kebahagiaan itu ketika saya kaya. Jadi dia menggantungkan kebahagiaan ketika dia mendapatkan harta yang banyak. Bisa jadi dia bakal bahagia. Namun cara untuk membuat dirinya itu menjadi orang-orang yang sedih dan sengsara sangat mudah sekali. Kita hancurkan saja
hartanya. Ya, kita bakar rumahnya, kita hancurkan mobilnya, langsung dia menjadi orang gila insyaallah. Kenapa? Karena dia menggantungkan kebahagiaannya pada hartanya, dan harta itu bukan milik dirinya. Dia tidak bisa memegang sepenuhnya hartanya itu. Ya. Ada seseorang yang menggantungkan kebahagiaan pada pasangannya, sehingga beranggapan kebahagiaan itu ada. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.